Shalom saudaraku, selamat pagi, salam kasih karunia. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi, mengawali hari bersama Kristus. Doa saya, semoga saudara selalu sehat dan diberi kekuatan, dan khususnya mari siapkan hati untuk kita menerima kabar baik pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan ini. Dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Baru saja kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Itu satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Itu adalah kemenangan. Itu adalah sesuatu yang saudara dan saya peroleh oleh karena iman. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu adalah puncak daripada pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa untuk kita semuanya. Namun kadang-kadang kehidupan kerohanian kita hanya ada atau bergerak atau mengalami satu kegairan hanya pada momen-momen tertentu saja. Ada orang mengatakan ada Kristen napas. Maksudnya apa, saudara? Yaitu kekristenannya hanya terlihat pada saat Natal atau Paskah. Nah, saya berharap momen Paskah yang baru saja kita lalui itu bukan hanya untuk sesaat. Oleh karena itu pada saat ini kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa kita diberikan seorang imam besar. Yesus tidak hanya mati di kayu salib dan setelah itu selesai. Tetapi di sini dikatakan bahwa di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Perintis di sini maksudnya dia yang memulai, saudara. Bagi saudara dan saya. Dan dia lakukan ini. Dan dia disebut sebagai imam besar. Dan fungsi dia menjadi imam besar tidak hanya untuk saat Paskah saja. Tetapi dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Apa fungsi dan tugas utama dari imam besar? Tugas utama dari imam besar adalah menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Orang Israel pada saat mereka dipimpin oleh Musa, pada saat mereka beribadah kepada Tuhan, Tuhan tetapkan ada imam-imam besar yang harus melayani bait Allah. Dan tugas imam besar ini adalah menjadi perantara. Apa yang menjadi kebutuhan daripada orang Israel disampaikan kepada imam besar, dan imam besar datang ke bait Allah. Dan dia masuk ke ruang kudus dan maha kudus mempersembahkan korban bakaran. Dan apabila imam besar ini kehidupannya dalam keadaan tidak benar, maka yang terjadi imam besar ini bisa mati seketika, saudara. Oleh karena itu imam besar haruslah orang yang benar-benar bersih, kudus, dan tak bercacat. Tetapi tentu sebagai manusia, imam besar yang ada pada zaman orang Israel sebelum Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan hukum Taurat, tentu mereka ada kelemahan. Dan mereka bisa mati. Tapi di sini kita boleh melihat bahwa imam besar bukan lagi manusia yang datang yang memiliki kelemahan. Tetapi imam besar yang berikutnya yaitu Yesus sendiri. Dia yang menjadi imam besar untuk kita selama-lamanya. Dia yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Dia yang menyampaikan keluhan-keluhan kita. Dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukankah ini luar biasa, saudara? Haleluya. Dan mari kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 14, saudara. Saya tambahkan beberapa ayat ini sebagai firman Kristus. Dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
saudara dan saya. Karena saudara percaya Yesus, kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, Elohim. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Seringkali kita merasa lemah, seringkali kita merasa gak kuat menghadapi pergumulan, persoalan. Kadang-kadang kita tidak ada keraguan untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Memang iblis pintar untuk mengalihkan perhatian kita. Dia seakan-akan berkata, Tuhan sudah meninggalkan engkau, engkau tidak layak, engkau dijauhi oleh Tuhan karena dosa-dosamu dan sebagainya. Saudara, di dalam Yesus Kristus kita memiliki imam besar, dan dia bertugas bukan hanya untuk satu kali tetapi selama-lamanya. Sehingga pengakuan iman kita selalu berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Sebab imam besar yang kita punya, ayat 15, Ibrani 4 ayat 15, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Wow, ini luar biasa. Kapan dia merasakan kelemahan saudara? Pada saat saudara sedih, pada saat saudara berduka cita, pada saat mungkin saudara ditinggalkan, saudara sedang mengalami kesulitan. Saudara, ada imam besar. Dia ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Itu yang saya katakan bahwa dia telah tinggal dalam hidup saudara. Alkitab mengatakan firman itu telah tinggal di dalam kita. Dia tidak meninggalkan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kelebihannya dia tidak pernah berbuat salah dan berbuat dosa. Dan oleh karena itu saya tambahkan satu ayat sebagai penutup. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah. Kenapa orang Israel tidak berani menghampiri takhta daripada Tuhan? Seringkali mereka merasa mereka tidak layak. Dan imam pun sama, imam besar yang bekerja pada saat itu. Karena apa? Karena betapa sangat tuntutannya sangat tinggi sekali. Kalau nggak kudus mati saudara, terkutuk. Tapi bagaimana dengan Yesus menjadi imam besar? Yesus menjadi imam besar bagi saudara dan saya, tidak lagi di bawah kutuk. Dengan kata lain, saudara tidak diancam lagi dengan kutuk, karena semua kutuk sudah diterima oleh Yesus di kayu salib. Semua penghukuman sudah diterima oleh Yesus di kayu salib. Yang ada dia sebagai imam besar. Dia datang membawa berkat-berkat kepada saudara. Dia datang untuk memberikan apa yang menjadi tujuan Bapa dalam kehidupan saudara. Karena itu Paulus berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima berkat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Justru dengan adanya imam besar, kita menerima pertolongan pada waktunya. Bukankah ini luar biasa saudara? Mari awali hari, jalani hari dengan kita selalu mengingat, menyadari ada imam besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita diminta justru datang dengan penuh keberanian. Kenapa kita berani? Karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kemarin satu renungan firman Tuhan dari rekan saya mengatakan bahwa kita sudah dibenarkan. Dan pembenaran itu bukan karena perbuatan kita. Pembenaran itu karena perbuatan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan ia menjadi imam besar kita selamanya. Yesus yang juga menjadi keberkatan untuk kita selama-lamanya saudara. Itu tidak hanya berlaku sementara, tapi itu berlaku permanen. Itu berlaku tetap. Selama saudara berada di muka bumi ini, jangan saudara ragukan, dia adalah imam besar, menjadi penolong, kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa dan saya percaya berkat Tuhan menjadi kekuatan kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu, saudara-saudaraku yang mendengar, menerima firman Kristus ini, mereka diberkati. Mereka melihat Kristus adalah imam besar yang selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kami. Yang berdiri di antara Bapa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi imam besar bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya kekuatan kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Jalani hari ini
dan tetap percaya Dia adalah imam besar bagi saudara dan saya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.